Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat ya adik-adik. Ada yang masih malas-malasan? Coba sebentar ya, kakak lihat. Tapi kayaknya rata-rata semua sudah semangat. Kakak pagi ini mau memberi semangat adik-adik. Adik-adik ikutin ya nanti, tapi kakak kasih contoh dulu ya. Kakak akan tanyakan, kemudian adik-adik jawabnya berikutnya ya. Contohnya ini adik-adik ya. Siapa anak Tuhan? Saya anak Tuhan. Yes. Ulang sekali lagi ya. Siapa anak Tuhan? Saya anak Tuhan. Yes. Sudah semangat semua? Kakak pasti udah semangat semua ya. Adik-adik, kita mau ibadah. Adik-adik duduk yang manis, duduk yang sopan, jangan ganggu kakak, abang, adik ya. Ajak mereka ikut ibadah semuanya ya adik-adik ya. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan kidung jemaatnya. Ya, pasti adik-adik tidak lupa itu ya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah. Sebelumnya kita berdoa, dilanjut dengan bernyanyi. Yuk adik-adik semuanya, kita berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas nafas kehidupan yang masih Kau berikan pada kami. Terima kasih atas kesehatan, terima kasih berkat-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami anak-anak sekolah minggu boleh melakukan ibadah sekolah minggu pada pagi ini. Tuhan, beri kami sukacita, beri kami hati dan pikiran yang selalu tertuju untuk mendengarkan firman-Mu, bernyanyi dan berdoa hanya kepadamu. Pimpin kami Bapa satu persatu, berkati kami semua Bapa, lindungi kami juga. Beri orang tua kami umur yang panjang, beri kesehatan, begitu juga kakak-kakak guru sekolah minggu kami semua. Pelayan-pelayan Tuhan semuanya juga, Tuhan yang selalu menjagai mereka dan memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah sekolah minggu kami ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu saja. Ampuni dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu dan kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sekarang sudah masuk ibadah sekolah minggu. Kakak mau mengajak adik-adik kita bernyanyi. Hati-hati, gunakan mulutmu. Ya adik-adik, kakak mengajak adik-adik semua, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Mulutmu dengan semangat dan sukacita ya adik-adik. Yuk kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama.
sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Engkau sediakan Tuhan. Kita sama-sama berdoa, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, hukum Taurat Tuhan pada hari Minggu ini diambil dari hukum Taurat atau titah ke-6 sampai titahnya yang ke-8. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri di rumah kita masing-masing. Kita sama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan untuk dapat melakukan hukum Tauratnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita akan memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan iman percaya kita. Tapi sebelumnya kakak mau bertanya dulu. Ayo, anggota tubuhnya. Mana tangannya? Coba angkat tangannya. Ayo, tangan untuk apa? Iya, untuk memegang sesuatu, untuk memberi. Tapi kita gunakan tangan kita untuk melakukan hal-hal baik yang diinginkan Tuhan. Kalau mulut? Iya, mulut gunanya untuk berbicara, tetapi kita gunakan untuk berbicara hal-hal yang baik, yang disenangi oleh Tuhan. Jangan berbohong mulutnya ya, tapi digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kaki? Iya, berjalan, tapi harus berjalan ke jalan yang benar. Sekarang kita bangkit berdiri yuk, kita bernyanyi ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman kita kepada Tuhan. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32.
hati-hati gunakan mulutmu. Kita akan bernyanyi lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Yuk bangkit berdiri semua, kita bernyanyi lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Anak-anak sekolah minggu bisa bangun dari tidur kami pada malam hari. Kami mau bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Berkatilah persekutuan kami Bapa, berkatilah puji-pujian yang kami lantunkan hanya kepadamu, dan berkatilah firman-Mu yang akan kami dengar, sehingga dapat berbuah di dalam hati kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita ambil posisi duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari kitab Efesus pasalnya yang keempat, dimulai dari ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-32. Efesus pasal yang keempat, dimulai dari ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-32. Amang akan bacakan untuk kita dan kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, mari kita mendengarkan cerita yang disampaikan kakak guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya, cerita firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah dibacakan kan? Firman Tuhan pada hari ini tertulis di Efesus 4 ayat 9 sampai 32.
yaitu temanya hati-hati gunakan mulutmu. Tapi sebelumnya kakak mau uji dulu adik-adik konsentrasi enggak ya? Karena kalau mendengarkan firman Tuhan kita harus konsentrasi sungguh-sungguh ya. Jangan cuma menonton aja ya. Diajak bernyanyi cuma menonton, diajak berdoa cuma menonton. Jadi kalau kita beribadah berarti ketika disuruh bernyanyi kita bernyanyi, ketika disuruh kita berdiri semua berdiri. Jadi sungguh-sungguh ya. Kakak tes dulu konsentrasi atau tidak ya. Coba kalau kakak ucapkan nanti tangan, kamu pegang tangannya. Apa yang kakak ucapkan kamu pegang. Jangan ikuti apa yang kakak pegang. Udah, contohnya kakak bilang hidung, tapi kakak pegang telinga. Berarti yang megang telinga itu berarti kurang konsentrasi. Oke? Kita mulai ya. Mata. Iya, siapa yang megang hidung? Berarti salah, kurang konsentrasi. Telinga. Siapa yang megang mata? Berarti kurang konsentrasi. Hidung. Iya. Satu lagi ya. Mulut. Iya, semuanya benar. Berarti semuanya udah konsentrasi ya adik-adik ya. Oke, firman Tuhan tadi tertulis di mana? Ada konsentrasi? Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Yaitu temanya apa tadi? Hati-hati gunakan mulutmu. Tapi sebelum kakak memulai cerita firman Tuhan pada hari ini, kita mau melakukan kegiatan sebentar ya. Oke? Adik-adik punya bedak tak? Bedak tabur? Iya, pasti semuanya punya bedak ya. Kalau yang dekat boleh diambil yuk. Ayo kakak tunggu. Hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang kalau ada bedaknya, kamu letakkan di tangan. Oke, udah diletakkan. Tengok kakak nih. Nampak nggak? Seberapa banyak? Iya. Kalau sudah, sekarang nanti bedaknya coba kita tiup ya. Setelah kita tiup, nanti bedak yang berterbangan kita tangkap lagi. Coba kita lakukan ya. Coba. Bagi yang punya, yuk, tapi jangan banyak-banyak, nanti mamanya marah, ruangannya kotor. Kita udah bikin ya, kita lakukan. Nanti setelah kita hembus, kita tangkap lagi, kita kumpulkan lagi. Coba. 1, 2, 3. Oke, aduh. Sudah, tapi nggak ada yang tertangkap. Tengok ini, tadi bedak yang kakak kumpulkan kan ada ya, sedikit. Tapi ini cuma bekas-bekas dari keringat kakak aja nempel. Udah. Berarti tidak ada yang tertangkap. Mungkin ada ya sedikit ya. Sekarang kakak tanya, ada nggak kira-kira persamaan yang kegiatan kita tadi dengan cerita kita hari ini? Hati-hati gunakan mulutmu. Ada nggak? Iya, kayaknya anak-anak kelas 6 ada yang berargumen ini, mengeluarkan pendapatnya. Iya, ada. Apa persamaannya? Persamaannya tadi bedaknya ada ya. Pas kita hembus, semuanya hilang, pas kita kumpulkan tidak bisa lagi. Demikian juga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Kalau sudah keluar, tidak bisa kita tarik lagi. Iya kan? Bahkan banyak orang yang sering mengeluarkan kata-kata dengan begitu gampang, mudah, tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Iya, jadi sama seperti tadi, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagaimana adik-adik? Kita harus pikirkan dulu sebelum kita berbicara. Sama seperti yang dibilang Paulus pada jemaat di Efesus tadi, bahwa Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat di Efesus supaya mereka saling mengasihi, berbicara dengan sopan, tidak saling menyakiti melalui perkataan-perkataan mereka. Demikian juga kita ya adik-adik sekolah minggu, kita harus menjaga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Sekarang ini banyak kita lihat ya di media sosial ya, mungkin adik-adik juga pernah tonton berita sekilas, ada yang ditangkap polisi gara-gara apa? Gara-gara menghina orang lain. Dia memakai mulutnya untuk menghina. Jadi bisa ditangkap polisi kalau orang lain tersebut melaporkan. Iya, dan ada juga mungkin itu banyak itu
menyebarkan berita bohong. Bisa saja dia tidak melalui mulut, tapi melalui tulisan, melalui statusnya, bisa di Facebook kah, bisa di Twitter dan di mana-mana. Ditangkap polisi. Jadi akibat perbuatannya, akibat perkataan yang keluar dari mulutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka dia mendapat kesusahan. Jadi oleh karena itu adik-adik, maka Paulus mengajak untuk jemaat-jemaat di Efesus dan terutama untuk adik-adik sekolah minggu, tetap menggunakan kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang bagus. Bagaimana itu kata-kata yang bagus? Kata-kata yang bagus itu adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang bertanggung jawab, kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik udah tahu ya apa kira-kira kata-kata yang bagus, apa kira-kira kata-kata yang tidak bagus. Coba kalau kata-kata yang tidak bagus apa ya kira-kira? Coba salah satu adik-adik apa? Menjelek-jelekkan orang lain. Itu kata-kata yang tidak bagus itu. Jangan pernah keluar dari mulut kita ya adik-adik ya. Apalagi kira-kira berbicara sopan itu adalah kata-kata yang bagus. Adik-adik sekolah minggu harus berbicara dengan sopan. Oke adik-adik, sekarang kakak tadi kan sudah tahu ya, yang mana kata-kata yang baik, mana kata-kata yang tidak baik. Kalau kata-kata yang tidak baik itu kata-kata yang mendukakan hati Tuhan, kata-kata yang mendukakan Roh Kudus, dan bisa juga mendukakan orang lain. Coba misalnya kita ya, ada nggak adik-adik pernah menyinggak mamanya, disenggak gitu? Iya, itu tidak bagus ya adik-adik, tidak boleh ya. Tidak boleh. Bisa saja itu menyakitkan hati. Kalau walaupun minta maaf nanti hatinya masih sakit, iya kan? Jadi kalau kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus pikirkan dulu apa kata-kata yang harus kita ucapkan. Jangan menyenggak-nyenggak orang tua, jangan berbohong. Tadi adik-adik udah tahu ya. Sekarang kakak punya ini nih, ada kegiatan nanti. Ini yang ada kakak tunjukkan, adik-adik udah tahu membedakan kan mana kata-kata yang baik, mana kata-kata yang tidak baik. Nanti ketika kakak tunjukkan kata-kata yang baik, ini ketika kakak tunjukkan perkataan yang baik, maka adik-adik buka mulutnya, bilang amin. Amin itu berarti ya, saya akan melakukannya ya. Ketika kakak tunjukkan nanti ada perkataan yang baik, berarti adik-adik harus teriak amin. Udah? Tapi ketika kakak tunjukkan perkataan-perkataan yang tidak baik, ini perkataan yang tidak baik, adik-adik harus tutup mulut seperti ini. Tutup mulut. Jangan mau mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Oke, sudah siap semuanya? Coba diperhatikan. Sudah tahu membaca kan? Apa ini? Berbicara dengan sopan. Ya, iya teriak semua amin. Iya, adik-adik sekolah minggu harus berbicara dengan sopan. Iya, semuanya teriak amin ya. Iya, berarti adik-adik sekolah minggu harus berbicara dengan sopan. Ini apa ini? Bersaksi. Bersaksi itu berarti menceritakan kebaikan Tuhan. Ayo. Iya, amin. Ya, adik-adik sekolah minggu juga bilang amin ya. Berarti adik-adik sekolah minggu juga harus bersaksi. Bagaimana dengan ini? Tutup mulutnya, menceritakan kejelekan teman. Oh no, tidak boleh ya. Tidak boleh menceritakan kejelekan teman. Bagaimana dengan ini? Mengejek teman. Iya, tutup mulutnya. Tidak boleh. Anak sekolah minggu tidak boleh mengejek teman. Ada lagi loh. Hop. Apa ini? Iya, bernyanyi lagu sekolah minggu. Iya, adik-adik sekolah minggu harus rajin bernyanyi lah. Bernyanyi lagu sekolah minggu ya. Bagaimana dengan hop? Iya, no, tutup mulutnya. Menghina orang lain itu tidak boleh. Bagaimana kalau membaca firman Tuhan? Ya, oke, teriak semua berdoa. Berarti apa?
Iya, amin. Membaca firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu harus rajin membaca firman Tuhan ya. Karena dengan membaca firman Tuhan, kita akan tahu apa itu keinginan Tuhan yang akan kita lakukan. Satu lagi, hap. Iya, teriak-teriak. Teriak-teriak itu biasanya kalau marah, ada orang marah, dia langsung teriak-teriak. Ingat, kalau orang marah berarti biasanya dia pasti mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kalau pas saat marah. Jadi kakak ada ide loh adik-adik, kalau adik-adik mau marah, kakak ada ide, kakak pernah baca buku, supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Sewaktu kita marah, kita kepalkan aja tangan kita adik-adik. Setelah itu kita hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Kalau masih marah, kita hitung aja sampai 20. Masih marah, hitung sampai 100. Nanti nggak jadi deh marahnya. Ya udah tahu kan? Jadi kalau adik-adik pas marah, misalnya adiknya merusak mainannya, mau marah. Nah, supaya nggak jadi marah, kepalkan tangannya, tarik napasnya, hitung 1 sampai 100. Jadi nggak jadi marah adik-adik. Jadi deh keluar kata-kata kotor, iya kan? Jadi itu triknya kalau adik-adik marah. Jadi supaya nggak jadi keluar kata-kata kotor. Tadi udah kakak kasih triknya ya. Jadi adik-adik udah tahu kan, yang mana perkataan yang baik, yang mana perkataan yang tidak baik. Jadi Tuhan Yesus menginginkan kita adik-adik sekolah minggu supaya tetap mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang memberkati bagi orang lain. Oke, sampai di situ aja cerita firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Tahu kan adik-adik? Iya, ayo semuanya bagi berdiri ya. Nyanyi ya. Coba kakak buat gerakannya. Oke, kakak ajari dulu. Coba, hati-hati gunakan mulutmu ya adik-adik ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Udah tahu? Iya. Kalau begitu kita lakukan sama-sama ya 2 kali ya. Oke. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekali lagi. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Oke adik-adik, hati-hati gunakan mulutmu. Gunakan mulutmu untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Oke, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami adik-adik sekolah minggu, supaya kami senantiasa berhati-hati menggunakan mulut kami, supaya kami selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, yang disenangi oleh Tuhan, yang membangun, yang bertanggung jawab, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetap ajari kami adik-adik sekolah minggu, supaya kami tetap melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa juga Bapa buat teman-teman kami yang mungkin pada saat ini tidak ikut beribadah dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus juga yang melindungi, memelihara mereka, supaya mereka tetap bersuka cita Bapa. Begitu juga adik-adik sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini yang beribadah. Kiranya Tuhan Yesus melindungi, memelihara, tutup bungkus dalam Roh Kudus-Mu, supaya tetap dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri persekutuan kita yang pada minggu kita secara virtual. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini
sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita sama-sama berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan salam sehat. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kakak di sini mau mengumumkan aktivitas adik-adik pada hari ini. Diperhatikan ya adik-adik, aktivitas untuk playgroup dan TK. Diminta untuk adik-adik yang playgroup dan TK untuk menggambarkan mulut. Gambarnya adik-adik nanti lebih bagus ya. Jangan lupa diwarnai, terus minta bantu mama papa untuk menuliskan hati-hati gunakan mulutmu ya. Kalau adik-adik bisa menggambar sendiri boleh, lebih bagus. Tapi kalau adik-adik belum bisa nggak apa-apa, minta bantu mama papa ya adik-adik ya. Jangan lupa dikirim ke guru kelas masing-masing. Untuk adik-adik kelas 1 dan 3 ya, kelas 1 sampai kelas 3. Diminta adik-adik sama menggambarkan juga mulut juga. Tapi kalau adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 3, adik-adik gambar, terus adik-adik tuliskan, saya menggunakan mulut saya untuk apa? 5 contoh ya adik-adik. Tuliskan 5 contoh, saya menggunakan mulut saya untuk apa? Misalkan untuk bernyanyi dan yang lain ya, adik-adik tuliskan ya. Untuk kelas 4 dan 6, diminta untuk adik-adik semua membuat video cerita singkat ya adik-adik ya, tentang kebaikan apa yang pernah adik-adik terima dari Tuhan ya. Kakak kasih contoh, misalkan adik-adik lulus ujian ya kan, pasti suka itu kan adik-adik, dan masih banyak berkat yang sudah kita terima. Jangan lupa dibuat ya adik-adik ya. Semuanya itu kita kirim ke guru kelas kita masing-masing ya adik-adik. Nanti nomornya akan di-share di grup orang tua. Adik-adik jangan lupa dikerjakan ya adik-adik, dikirim ya. Kakak guru sekolah minggunya menunggu semuanya ya. Jangan lupa ya adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.